Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18 saya bacakan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 17 ini dan 18 adalah penutup dari 2 surat yang dikirimkan Petrus kepada jemaat-jemaat di perantauan. Dan saat itu jemaat-jemaat di perantauan diperhadapkan dengan nabi-nabi palsu, dengan orang-orang yang memberitakan firman Tuhan yang menyesatkan mereka. Firman Tuhan yang rupa-rupanya bukan firman Tuhan. Dan di ayat 17 ini Petrus menegaskan bahwa waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Jadi di antara firman Tuhan yang diberitakan saat itu, rupa-rupanya ada firman Tuhan yang bukan hukum. Firman Tuhan yang tidak membuat orang-orang Kristen itu mengenal Allah. Makanya di ayat yang 17 bagian akhir dikatakan di situ, jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Dan ayat 18 ditegaskan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan. Karena tanpa hukum, orang-orang kehilangan pegangan. Dan kalau kehilangan pegangan, orang-orang tidak bisa mengenal Allah. Maka dari itu Petrus ingatkan kepada jemaat-jemaat di perantauan. Hei, pegang hukum. Kembali kepada hukum. Jangan kehilangan pegangan kepada hukum. Hukum itu bisa dikenal. Hukum itu bisa membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Waspadalah, karena di zaman kita pun diperhadapkan dengan hal yang sama. Dengan adanya internet, dengan adanya media-media yang ada, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses kepada firman Tuhan. Akan tetapi, apakah firman Tuhan yang kita dengar itu membawa kita mengenal hukum? Hukum yang membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Waspadalah, waspadalah. Oleh sebab itu, mari kita melihat kembali apa yang Paulus katakan untuk memperteguh apa yang ditulis atau dikatakan oleh Petrus di dalam 1 Korintus 2 ayat 11-13, di situ mungkin nanti Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya ya. Di situ Paulus mengingatkan bahwa hanya Roh Allah yang mengenal Allah. Dan Roh Allah itu sudah diberikan kepada kita supaya kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah oleh Roh Allah, maka kita mengenal hukum. Kalau kita mengenal hukum, kita mempunyai pegangan sehingga kita boleh terima firman Tuhan dari mana saja. Tapi kita tetap punya pegangan seperti yang Petrus katakan. Jangan kehilangan pegangan. Roh Kudus yang bisa membantu kita memiliki pegangan itu. Sebagai penutup renungan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari bergaulah erat dengan Tuhan, tetap menyembah, dan mari kita menyembah, minta Roh Kudus terus untuk terlibat setiap hari dalam hidup kita. Sehingga kita semakin mengenal hukum. Hukum yang diberikan oleh Allah, yang disingkapkan, diberi pengertiannya oleh Roh Kudus. Sehingga kita mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan kita terus bersama dengan Dia, melekat dengan Dia. Tuhan tolong kita semua, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami jangan kehilangan pegangan kami kepada hukum yang Kau berikan. Hukum firman Tuhan yang membawa kami kepada pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari terlibat lebih jauh, lebih dalam kehidupan kami, supaya kami tegas memegang
akan setiap hukum yang kau beritakan, yang kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu yang mendengar renungan ini, biar mereka dapat memegang prinsip, memegang hukum, memegang segala sesuatu yang sudah diajarkan, sehingga mereka semakin terus mengenal kepadamu. Hamba berdoa Tuhan, aktivitas mereka sepanjang hari ini Tuhan tolong. Dalam istirahat mereka Tuhan, mereka dapat menikmati waktu-waktu ini bersama keluarga di rumah. Apabila ada yang harus keluar rumah, harus bekerja, Tuhan tetap bekerja dan beracara mendatangkan kebaikan bagi mereka semua. Berkati dengan hikmat, berkati dengan penjagaan perlindungan yang daripadamu, jauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.